Kali ini saya mau ajak kita belajar, judulnya begini, Tuhan-Tuhan palsu. Kalau kita perhatikan sepanjang sejarah manusia, maka manusia itu cenderung untuk menyembah banyak dewa. Manusia itu cenderung untuk memiliki banyak dewa. Untuk segala sesuatu dalam hidup ini, manusia punya dewanya masing-masing. Kalau ingin kaya, ada dewa kekayaan. Kalau ingin cantik, ada dewa kecantikan. Ingin berkuasa, ada dewa perang. Manusia cenderung menyembah apa yang bisa memenuhi keinginannya. Manusia cenderung menyembah banyak Tuhan juga sampai hari ini. Manusia cenderung menyembah Tuhan palsu dalam kemasan yang baru. Apa sih maksudnya Tuhan palsu? Tuhan palsu adalah berhala atau idols bahasa Inggrisnya. Artinya apa? Ini definisinya. Segala sesuatu yang kita andalkan lebih dari Tuhan dalam hidup ini. Segala sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Segala sesuatu yang bisa membuat kita bahagia kalau mendapatkannya lebih daripada Tuhan. Segala sesuatu yang bisa membuat kita broken heart, sedih, lebih daripada Tuhan. Nah, gimana caranya kita bisa mengenali apakah ada Tuhan palsu di hati kita? Apakah kita menyembah Tuhan yang lain di hati kita? Kita bisa cek dari begini, apa yang paling memotivasi hidup kita selama ini? Apa yang paling membuat emosi kita terluka, emosi kita meledak, lepas kontrol dan sebagainya? Apa akibat dari semua itu? Apa akibatnya kalau ada Tuhan-Tuhan palsu di dalam hidup kita? Begini, waktu kita mulai menyukai hal-hal ini, mencintai hal-hal ini lebih daripada Tuhan, maka mereka ini akan mulai menguasai hati kita. Hati kita akan mulai dikuasai seperti akar yang mengikat tanah sehingga tidak bisa dicabut lagi, sulit sekali dicabut. Mengakar sekali. Dia menguasai hati kita dan mulai membuat kita takut, khawatir, takut kehilangan apa yang kita cintai ini. Khawatir kehilangan, khawatir gagal mencapai apa yang dia cintai ini. Dan akibatnya mulailah kita terluka. Kenapa? Karena apa yang kita takutkan itu akan terjadi. Kita akan kehilangan apa yang kita cintai di dunia ini. Kenapa? Sebab Tuhan-Tuhan palsu itu sama sekali tidak bisa menjanjikan kekekalan buat kita. Sama sekali enggak. Karena itu terluka itu pasti dialami buat orang yang mulai menyembah Tuhan-Tuhan yang palsu ini. Dan Tuhan-Tuhan yang palsu ini juga bisa memalsukan keselamatan kita. Bahaya banget. Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada orang, kan aku udah pelayanan Tuhan. Aku udah bernubuat loh. Aku udah bikin mujizat. Aku udah lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Terus Tuhan bilang ini, hey, bukan pelayanan yang bisa menyelamatkan hidupmu. Bukan kegiatan agama yang bisa menyelamatkan hidupmu. Tapi pengenalan akan Allah yang benar, itu yang menyelamatkan hidupmu. Hati-hati dengan menjadikan pelayanan menjadi lebih berharga daripada pribadi Tuhan itu sendiri. Kita sibuk, kita senang sibuk di gereja, tapi kita lupa mengenal Tuhan dengan benar. Akibatnya pelayanan itu bisa menjadi Tuhan-Tuhan palsu dalam hidup kita. 1 Petrus 3 ayat 15 bilang begini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Tidak ada jalan lain kecuali saudara dan saya belajar menguduskan Kristus, Allah yang benar, di dalam hati kita sebagai Tuhan kita. Bukan sekedar sebagai teladan, bukan sebagai alternatif, tapi sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Itu artinya kita menetapkan Tuhan sebagai pribadi, satu-satunya pribadi yang kita sembah. Tuhan yang kita kenal di dalam Kristus menjadi satu-satunya pribadi yang kita sembah. Karena pertobatan sejati itu selalu berarti perubahan penyembahan. Tadinya menyembah yang lain jadi menyembah Tuhan. Itu pertobatan. Bahwa semua bekas luka yang pernah kita alami itu akan menjadi area sensitif buat perjuangan hidup kita selama hidup kita.
Kenapa? Karena iblis terus menunggu waktu yang baik. Dia akan terus mencoba, dia akan terus membangkitkan luka-luka kita yang lama. Karena itu, gak ada cara lain selain kita betul-betul memutuskan kepada siapa kita mau menyembah. Karena kalau enggak, mudah sekali kita tertipu oleh Tuhan-Tuhan palsu ini. Mudah sekali untuk luka lama, keinginan yang lama dibangkitkan lagi dan kita terbawa lagi. Tidak ada jalan lain selain memutuskan siapa yang mau kita sembah. Tidak gampang, tapi saya percaya kasih karunia Allah yang akan menjadi kekuatan buat kita. Kasih karunia Allah yang selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah satu-satunya cara yang harus kita ambil supaya kita bisa terus hidup di dalam Tuhan. Saudara bisa lihat gambar yang saya tampilkan ini. Terus izinkan grace memakai segala cara untuk memberkati kita. Izinkan kasih karunia Allah terus memperkuat akarnya di dalam hati kita, hati saudara dan saya. Jangan lengah dari sini, sehingga faith akan timbul, iman akan terus makin hari makin dikuatkan, makin hari makin dikuatkan. Jangan berhenti sampai situ, tapi izinkan juga itu semua mendorong kita untuk masuk dalam pertobatan. Waktu Tuhan menyadarkan seperti hari ini, oh ada hal yang lebih penting buat saya daripada Tuhan di dalam hidup ini. Yuk bertobat, izinkan repentance itu, pertobatan menjadi gaya hidup setiap hari dalam kita. Sehingga setiap kali kita melihat grace, setiap kali kasih karunia Allah memberkati kita, salibnya memberkati kita, maka iman timbul. Izinkan pertobatan juga selalu terjadi dalam hidup ini. Jangan pernah bilang, ini wajar sebagai manusia. Itu tidak wajar. Karena kalau itu wajar, Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dia perlu mati, kenapa? Karena kelemahan kita tidak wajar. Dosa kita tidak wajar. Ayo bertobat. Bertobatlah hari ini. Bertobatlah besok. Bertobatlah. Karena ada banyak hal yang Tuhan akan bukakan satu persatu, di mana kita harus bertobat. Tapi pertobatan bagi anak-anak Allah itu tidak mendatangkan hukuman. Pertobatan buat kita anak-anak Allah itu menyenangkan. Kenapa? Karena itu akan membawa kita makin bertumbuh, dan makin mengenal Tuhan, makin mengenal Tuhan yang benar di dalam hidup ini.